Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisaul Azizah dengan NIM G00231137 dari kelompok A5 Kedokteran UNS 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi ejakulasi, fertilisasi hingga berkemih. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama tentang ereksi dan ejakulasi. Dimulai dari ereksi dulu. Jadi, ereksi itu ada karena ada stimulasi seksual, baik dari suara, bau, stimulus psikis, rangsangan rabaan langsung pada kulit tubuh, juga pada kelamin. Itu nanti akan membuat impuls aferen kuat pada sistem saraf pusat. Nah, nanti dari sistem saraf pusat, dia impuls eferennya ke medula spinalis menuju sistem parasimpatis segmen sakral 2 hingga 4. Lalu, serabut sarafnya mengikuti perjalanan arteri pudenda interna dan didistribusikan sepanjang percabangannya dan masuk ke jaringan erektil radix penis. Nah, serat parasimpatik ini menyebabkan vasodilatasi arteri penis. Nah, vasodilatasi arteri penis ini membuat jaringan erektil penis terisi penuh oleh darah. Nah, sehingga tunika albuginanya tertegang, sehingga aliran vena di penis terbendung. Nah, bisa kita lihat ya di slide ini, ereksi itu dari stimulus seksual, lalu ke sistem saraf pusat, lalu ke medula spinalis, selanjutnya ke serabut parasimpatik, segmen sakral 2-4, membuat vasodilatasi arteri penis, lalu jaringan erektil penuh darah, dan vena terhambat buat tegang. Nah, jadi selain karena itu tadi, badan erektil itu, kedua korpus cavernosa, dikelilingi oleh lapisan fibrosa yang kuat. Oleh karena itu, tekanan yang tinggi di dalam sinusoid tadi, terisi darah tadi, menyebabkan penggabungan jaringan erektil sedemikian sehingga penis menjadi keras dan memanjang. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena ereksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ejakulasi. Jadi, ejakulasi sendiri itu terdiri atas dua bagian, yakni emisi dan ejakulasi. Yang emisi ini adalah transmisi cairan semen ke uretra. Jadi dari si testisnya ke uretra. Lalu kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen itu ke luar penis, maksudnya ke luarnya gitu. Nah, terus di dalam emisi dan ejakulasi ini, jadi si ejakulasi ini dibawa oleh reseptor aferen, yaitu nervus pudendus. Ini dari kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh nanti akan mengkode si reseptor aferen ini, yaitu nervus pudendus. Nah, nanti akan dibawa ke sarabut saraf simpatis segmen lumbalis 1-3. Ini bukan efektornya. Lalu ketika emisi ini ya, yang terjadi adalah dinding ductus deferensnya berkontraksi, lalu otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis berkontraksi, lalu ada sphincter vesica urinaria juga berkontraksi. Nah, selanjutnya kalau ejakulasi itu kontraksi arteri ericinae. Nah, ini akan mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus sponghiosus dan musculus ischiocavernosus. Nah, ini akan membuat dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra ke luar tubuh. Jadi ketika terjadi mekanisme ereksi dan ejakulasi itu, si semen itu mendapatkan tambahan-tambahan dari si glandula-glandula yang ada di organ pria. Nah, selain itu jadi tambahan semen tuh dia glandula-glandula ini, kelenjarnya ini tuh juga bisa berperan dalam mekanisme itu tersendiri. Jadi yang pertama ini ada 3 kelenjar ya yang mempengaruhi, ada vesicula seminalis, glandula prosta, dan glandula bulbo uretralis. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah vesicula seminalis. Ini merupakan 2 buah organ berlobus. Nah, ini letaknya di permukaan posterior vesica urinaria. Nah, fungsinya ini dia menghasilkan sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, ini sebagai tambahan pada cairan semen. Lalu juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu juga ada dinding si vesicula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi. Nah, ini akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, lalu sperma keluar ke uretra. Jadi ini selanjutnya yang kedua ada glandula prostat. Nah, glandula prostat ini tuh yang di bawahnya si VU. Nah, dia itu ada 5 lobus, yakni anterior, medius, posterior, lateral, dextra,
et sinistra. Lalu juga ada 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Nah, ini si glandula prostat ini dia difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Nah, muara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Jadi kalau dia mengeluarkan sekretnya, dia akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, fungsi dari glandula prostat sendiri itu adalah yang pertama menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu juga ada sekret prostat bersifat alkalis sehingga menimbulkan suasana asam di dalam vagina. Selain itu juga dia si asam ini juga untuk menghilangkan kan bersifat alkalis, jadi dia juga untuk menghilangkan sisa asam di urin, karena dalam laki-laki itu si uretranya itu dilewati oleh urin dan sperma gitu, jadi satu. Jadi si prostat ini kan sekretnya bersifat alkalis, dia juga akan menetralkan itu sisa dari urin-urinnya. Ini yang terakhir kelenjarnya ada glandula bulbouretralis. Nah, glandula bulbouretralis ini kalau digambar tuh yang itu di bawahnya prostat yang dua bundaran kecil seperti kelereng. Nah, itu glandula bulbouretralis. Nah, dia itu letaknya di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, salurannya ini akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Jadi uretra itu kan ada 4 pars ya, yang itu yang pertama preprostatica, prostatica, lalu ada membranacea, lalu spongiosa. Yang ini bulbouretralis ini dia akan bermuara ke uretranya yang pars spongiosa. Lalu juga glandula bulbouretralis ini dia homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsi dari glandula bulbouretralis ini menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus yang untuk melumasi sebelum berhubungan seksual. Ya, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme fertilisasi. Jadi ketika terjadi hubungan seksual, nanti tuh sperma tuh akan bertemu dengan oosit untuk dibuahi, yaitu yang namanya adalah fertilisasi. Nah, jadi ini secara mikronya, ini yang pertama ada sperma akan membuahi, dia akan menembus corona radiata. Corona radiata itu kayak pembungkusnya si oosit. Nah, melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma, lalu kepala sperma dan berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Nah, ini pengikatan sperma dengan reseptor ini memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pellucida. Nah, enzim akrosomal ini mencerna zona pellucida, membentuk jalur ke membran plasma ovum. Nah, ketika sperma mencapai si ovum ini, membran plasma kedua sel akan berfusi. Nah, kepala sperma dengan DNA-nya memasuki sitoplasma ovum. Nah, sperma merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum, yang nantinya menginaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pellucida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Jadi kayak ketika sperma itu masuk itu cuma satu, jadi ketika sudah masuk dia akan membuat enzim di ovumnya itu mencegah sperma yang lain masuk gitu loh, jadi cuma satu gitu. Ini ada gambaran yang lebih jelasnya, yaitu ketika terjadi fertilisasi. Nah, pada tuba uterina, tepatnya itu pada pars ampula. Nah, itu kayak tempat seringnya terjadinya fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi ini, ovum yang terbuahi dia tuh akan bergerak menuju uterus. Nah, selama pergerakan itu dia akan membelah mulai dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai morula, blastokista. Nah, ini setelah sampai uterus dia akan terus berkembang gitu, terus membelah sampai menjadi ini ada trophoblast, ada massa sel di dalam ini. Nah, setelah itu kan di uterus dia akan melakukan penempelan atau implantasi atau nidasi. Nah, ketika blastokista yang terapung bebas melekat ke lapisan endometrium, koda sel trophoblastik mulai menembus endometrium. Nah, yang kedua, ini koda sel trophoblastik lebih lanjut menggali ke dalam endometrium sehingga menyediakan lubang untuk blastokista. Nah, tepi antara sel-sel di jaringan trophoblastik ini berdisintegrasi. Lalu, yang terakhir ini tahapannya ketika implantasi tuntas, blastokista seluruhnya terkubur di dalam endometrium. Jadi itu tadi kayak
mekanismenya dari fertilisasi, sediakan melakukan pembelahan hingga melakukan penempelan di dinding endometrium uterus, di uterus. Nah, jadi pembahasannya tadi sudah, yaitu yang pertama tadi ereksi ejakulasi, terus tadi yang kedua adalah fertilisasi hingga implantasi, yang ketiga ini kita akan membahas tentang berkemih. Jadi bagaimana sih proses urin kita tuh, kita waktu mau mengeluarkan urin tuh bagaimana sih? Jadi di dalam tubuh kita tuh ada organ namanya ginjal. Ginjal tuh kayak mesin cuci gitu. Nah, di ginjal tuh dia tuh, kita kan darah kita tuh akan disaring di situ. Jadi di ginjal, di tepatnya pada ginjal kan ada bagian korteks dan medula. Nah, di korteks itu ada yang namanya glomerulus. Nah, darah dari arteriol aferen itu akan disaring di glomerulus di korteks. Lalu dia akan masuk terus disaring-saring, kayak filtratnya yang tersaring itu akan masuk ke tubulus di medula. Dari medula itu dia akan ke papilla renalis. Dari papilla renalis dia akan ke kalis minor, kalis mayor, lalu ke pelvis renalis, ke ureter, terus lalu ditabung di vesika urinaria, baru dikeluarkan. Nah, proses ketika setelah penyaringan di ginjal, turun ke ureter, baru ke vesika urinaria itu, di vesika urinaria ini kan terjadi penampungan urin. Nah, ini ketika kita hendak mengeluarkan urin itu ada mekanismenya. Ini di slide ini tuh gambarannya lebih jelas. Jadi, vesika urinaria itu atau kandung kemih ya, itu atau urinary bladder. Pada gambarnya tuh bisa terlihat urinary bladder. Kalau perempuan itu di depannya si uterus, di depan bawah ya. Terus kalau si lelaki itu ada yang bulat itu urinary bladder-nya. Nah, ini mekanismenya tadi, mixi, ada proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, ini mekanismenya ketika kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Lalu adanya refleks saraf disebut refleks mixi yang akan mengosongkan kandung kemih. Atau jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks mixi adalah refleks medula spinalis bersifat otonom. Nah, refleks dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Lalu selanjutnya ada kontraksi otot detusor. Ini merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi. Dapat menyebar ke seluruh otot detrusor. Nah, dari satu sel otot ke sel berikutnya menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, ini setelah tadi ada kontraksi, nah dia akan dikeluarkan dari vesika urinaria berlanjut ke uretra. Makanya kita bisa mengeluarkan urin tuh begitulah mekanismenya. Jadi sekian tadi penjelasan saya mengenai dari mekanisme ereksi ejakulasi, proses fertilisasi hingga implantasi, lalu juga proses berkemih. Nah, itu sekian dari pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekian tadi penjelasan saya mengenai dari mekanisme ereksi ejakulasi, proses fertilisasi hingga implantasi, lalu juga proses